Coba deh bayangin kalian tiba-tiba ditugasin buat mimpin suatu negara yang bisa dibilang lagi terpuruk banget. Nilai tukarnya anjlok ratusan persen, ekonominya minus, inflasi naik gila-gilaan sampai bank berguguran. Kebayang nggak sih stresnya? Kondisi itulah yang dihadapi sama Presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie, ketika menjabat sebagai Presiden Indonesia di tahun 1998. Habibie langsung dihadapkan oleh sengkarut permasalahan ekonomi yang dipicu krisis moneter atau Krismon 1998. Presiden yang dikenal dengan kejeniusannya itu harus menghadapi nilai tukar rupiah yang anjlok hampir 7 kali lipat. Pertumbuhan ekonomi yang minus belasan persen sampai angka kemiskinan yang tembus 20%. Tapi ternyata dengan masa jabatan yang nggak nyampe 2 tahun, Habibie berhasil ngatasin permasalahan-permasalahan itu secara bertahap. Nah, sebenarnya gimana sih caranya Presiden Habibie nyelamatin ekonomi Indonesia dari keterpurukan? Kok bisa ekonomi Indonesia membaik dalam waktu singkat? Sebelum bahas strategi Habibie nyelamatin ekonomi Indonesia, kita bahas secara singkat dulu fenomena krisis moneter 1998. Jadi bayangin, di tahun 96, Indonesia tuh lagi nikmatin momentum pertumbuhan ekonomi yang relatif pesat, di kisaran 7-8%. Kurs rupiah juga terjaga di kisaran Rp2.000 per dolar Amerika. Cuma berselang 1 tahun, pertumbuhan ekonomi langsung merosot. Bahkan turun 13,13% di tahun 98. Bukan tumbuh lagi, turun. Rupiah juga ambles. Dari yang tadinya di kisaran 2000-an, kurs rupiah anjlok parah ke level 16.800 per dolar Amerika di pertengahan tahun 98. Berapa ratus persen tuh anjloknya? Cuma dalam kurun waktu 2 tahun. Kenapa sih rupiah bisa tiba-tiba anjlok? Singkatnya, itu semua bermula dari krisis moneter yang sebenarnya terjadi di negara tetangga kita, Thailand. Jadi, selama ini pemerintahan Thailand punya kebijakan buat ngejaga kurs mata uangnya, baht, dengan strategi intervensi pasar. Lewat strategi ini, Bank Sentral Thailand terus-terusan gelontorin cadangan devisanya ke pasar uang. Tapi, pada Juli 97, pemerintah Thailand mutusin buat berhenti ngejalanin kebijakan moneter itu. Soalnya, saat itu Thailand juga ngadepin masalah utang luar negeri yang membengkak. Jadi perlu stok cadangan devisa yang lebih besar. Nggak berselang lama, Bank Sentral Thailand berhenti intervensi pasar. Nilai tukar baht langsung ambles sekitar 20%. Ini ngebuat investor asing panik. Mereka pun mulai narik modalnya dari pasar uang Thailand. Kepanikan itu pun merembet ke negara Asia Tenggara lain, termasuk Indonesia. Investor nih mulai kehilangan kepercayaan sama negara berkembang di Asia Tenggara. Makanya, kurs rupiah pun akhirnya tertekan sama aksi spekulan. Dan pada akhirnya, ambles dalam waktu singkat. Akibatnya apa? Utang perusahaan dalam bentuk dolar Amerika itu naik berkali-kali lipat. Bayangin aja, misal perusahaan punya utang asing yang awalnya nilainya 1 miliar, ini tiba-tiba jadi sekitar 7 miliar karena kurs rupiah yang anjlok sekitar 690%. Perusahaan pun akhirnya kesulitan untuk membayar utangnya dan banyak perusahaan bangkrut pada akhirnya. Bangkrutnya perusahaan ini pun berujung pada PHK massal. Tingkat pengangguran waktu itu akhirnya meningkat tajam dan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan melonjak secara signifikan. Bahkan, hampir seperempat masyarakat Indonesia itu berada di bawah garis kemiskinan. Nggak sampai situ aja, krisis moneter tahun 98 juga berdampak terhadap tutupnya sejumlah bank. Ini nih, dikarenakan adanya fenomena bank rush atau penarikan uang secara besar-besaran dari bank. Kondisi ekonomi yang tengah terpuruk ngebuat masyarakat khawatir uangnya bisa hilang kapan aja di bank. Makanya terjadilah fenomena bank rush.
Ini ngebuat bank kehabisan likuiditas dan pada akhirnya banyak bank terpaksa ditutup. Kebayang nggak tuh sekeos apa kondisi ekonomi Indonesia di tahun 98? Dan ini semualah yang harus dihadapin sama Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie. Tentu bukan hal yang mudah bagi seorang jenius seperti Habibie sekalipun buat nyelamatin kondisi ekonomi Indonesia yang waktu itu lagi terpuruk. Hilangnya kepercayaan investor, sistem perekonomian yang tengah rapuh, hingga ketidakstabilan politik menjadi sebuah komplikasi permasalahan yang harus dihadapi oleh Presiden Habibie. Kayak yang kita tahu, Habibie bukan seorang dengan latar belakang ekonomi. Dia merupakan seorang engineer yang spesialisasinya di bidang dirgantara. Makanya, buat ngatasin sengkarut permasalahan ekonomi ini, Habibie milih buat make pendekatan di bidang penerbangan yang namanya pendekatan aeronautika. Kala itu, Habibie melihat kondisi ekonomi tahun 98 seperti pesawat yang sedang berada pada posisi stall, di mana pesawat sudah kehilangan daya angkat dan berpotensi untuk jatuh. Buat ngatasin stall tadi, pesawat itu perlu diseimbangkan terlebih dahulu antara gaya angkat sama gravitasinya. Nah, di sini Habibie ngeliat kalau kondisi rupiah tahun 98 itu ngalamin stall. Makanya, perlu distabilkan terlebih dahulu nih gaya angkatnya, di mana dalam hal ini adalah struktur ekonomi Indonesia. Dari situlah, Presiden Habibie akhirnya mutusin buat memperbaiki keseimbangan struktur ekonomi Indonesia. Langkah perbaikan keseimbangan itu dimulai dari reformasi perbankan. Lewat Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN, pemerintah berusaha menyelamatkan bank yang masih bisa diselamatkan lewat restrukturisasi dan menutup bank yang emang udah dianggap nggak bakal tertolong. Salah satu hasil dari kebijakan ini adalah terbentuknya bank dengan aset paling besar di Indonesia saat ini, yaitu Bank Mandiri. Bank ini merupakan gabungan dari 4 bank pemerintah yang bermasalah, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Eksim, dan Bapindo. Nggak cuma itu, reformasi perbankan juga berhasil nyelamatin bank swasta paling besar di tanah air, BCA. Waktu itu, pemerintah ngambil alih kelola BCA dari grup Salim karena kondisi keuangannya yang nggak baik-baik aja akibat fenomena bank rush. BPPN pun melakukan restrukturisasi dan menyuntik modal ke BCA. Setelah kondisinya membaik, saham mayoritas BCA pun kembali dijual ke publik, di mana saat ini BCA dimiliki oleh grup Jarum. Selain reformasi perbankan, upaya menstabilkan kembali sistem keuangan Indonesia dilakukan sama Presiden Habibie dengan misahin Bank Indonesia dari pemerintahan. Keputusan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Habibie ini sadar kalau mau balikin kepercayaan investor dan lembaga keuangan global, pemerintah harus ngebiarin Bank Indonesia bergerak secara independen. Karena kalau terus ada di bawah kendali pemerintah, investor khawatir gerak Bank Indonesia sebagai bank sentral bakal disetir pemerintah. Jadi ada kepentingan politiknya. Makanya dilepaslah Bank Indonesia dari kendali pemerintah. Itu tadi perbaikan-perbaikan yang dilakukan di sektor keuangan. Buat di sektor swasta, Habibie ini punya obat sendiri, yaitu meringankan beban utang perusahaan yang membengkak. Ini dilakukan Habibie dengan membentuk Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia atau dikenal dengan INDRA. Pemerintah menyuntik badan tersebut dengan tujuan membantu perusahaan swasta membayar utang luar negerinya. Salah satunya dengan cara konversi utang ke dalam bentuk rupiah. Badan ini berhasil menyelamatkan sejumlah perusahaan-perusahaan besar nasional. Lewat perbaikan sektor swasta itu, pemerintah berharap perusahaan dapat kembali menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya bisa mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Sembari itu dilakukan, pemerintah Habibie ini juga terus berupaya ngejaga daya beli masyarakat. Gimana caranya? Dengan tetap mempertahankan subsidi BBM dan listrik.
Kebijakan ini sebenarnya ditentang sama salah satu lembaga keuangan internasional, yakni Dana Moneter Internasional atau IMF. Tapi Habibie secara tegas mempertahankan kebijakan subsidi karena daya beli masyarakat dirasa perlu buat dipertahankan di tengah kondisi ekonomi yang nggak baik-baik aja. Akhirnya, Habibie bisa mempertahankan harga BBM jenis premium di harga Rp1.000 per liter dan solar sebesar Rp550 per liter. Keberanian Habibie buat mempertahankan subsidi itu pun menunjukkan, walaupun Indonesia menjadi salah satu pasien IMF, Indonesia tidak sepenuhnya berada di bawah kendali IMF. Berbagai langkah strategis Habibie untuk menyeimbangkan kembali struktur ekonomi pun ternyata membuahkan hasil. Kurs rupiah yang berada di kisaran Rp16.000 per dolar di 20 Mei 98 berangsur turun, bahkan berhasil menyentuh level Rp7.000-an per dolar di Oktober 99. Kebayang nggak tuh, dalam kurun waktu 17 bulan aja, kurs rupiah bisa menguat lebih dari 50%. Dari situlah, investor dan lembaga keuangan global kembali percaya dengan Indonesia dan menempatkan modalnya ke tanah air. Ini juga yang ngebuat ekonomi berangsur pulih. Jadi itu dia, sebuah perjalanan singkat namun tidak mudah yang dilakukan Presiden Habibie untuk membawa terbang kembali ekonomi Indonesia dari keterpurukan. Dari beliau, kita juga belajar untuk menyelamatkan ekonomi dari keterpurukan, pemerintah nggak bisa cuma fokus pada satu aspek. Keseimbangan di berbagai sektor menjadi krusial agar dapat menjaga ekonomi nasional tetap berputar dengan baik.